wabarakatuh. Nama saya Nita Sinur Hamida, NPM 1990505010 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori karir Donald E. Super. Nah, Donald E. Super mencanangkan suatu pandangan terhadap perkembangan karir yang lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Nah, dari faktor-faktor tersebut yaitu ada dari faktor internal, ada pula yang dari faktor eksternal. Atau faktor tersebut yaitu terdapat pada individu sendiri dan terdapat pada individu lingkungan lainnya. Nah, lalu pemilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor yang tadi saya sebutkan, seperti faktor individu sendiri, yaitu seperti kebutuhan sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, dan banyaknya faktor dari luar individu seperti taraf kehidupan sosial ekonomi dalam keluarga, variasi tuntunan terhadap lingkungan kebudayaan, dan kesempatan atau kelonggaran yang bermuncul. Nah, dari kesemuanya itu berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk dan dalam suatu proses perkembangan karir seseorang. Nah, di dalam teori perkembangan Donald E. Super ini mempunyai tahap-tahap perkembangan karir. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan growth, dari 0 sampai 14 tahun adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Nah, yang kedua adalah tahap eksplorasi. Dari umur 15 tahun sampai 24 tahun dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Nah, yang ketiga adalah tahap pembentukan. Dari umur 25 tahun sampai 44 tahun, yaitu berkaitan dengan pengalaman pekerjaan seseorang. Jadi seseorang pada saat mulai ia bekerja, ia masih mencoba-coba ingin membuktikan mana skill dia, mana kemampuan dia yang ia bisa. Apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi ini benar atau tidaknya. Nah, tahap selanjutnya itu tahap pemeliharaan. Dari umur 45 tahun sampai 64 tahun, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan ini yang dilakukan terhadap diri kita sendiri yang mempunyai hubungan erat dari keduanya tersebut. Nah, jadi keduanya terjalin dalam proses perubahan dan penyesuaian yang berkepentingan untuk melanjutkan pekerjaan yang berikan kepuasan dan perubahan atau memperbaiki aspek-aspek yang sangat tidak menyenangkan atau tidak baik. Nah, dari sini kita bisa merubah semua aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir yaitu adalah tahap kemunduran di atas 65 tahun. Nah, tahap ini dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya yang memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Nah, jadi tahap ini munculnya sikap-sikap yang dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan atau yang menyangkut dalam tugas-tugas perkembangan vokasional. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.